Halo Soul, I'm Mislik kembali dengan saya Tiandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara supaya kamu mudah mengingat mimpi. Saya jelaskan di video yang lain bahwa mimpi ini menjadi media belajar untuk mengetahui eksistensi dalam dimensi yang berbeda. Karena ketika kamu mimpi itu kamu merasa juga eksis atau merasa ada, hanya itu di dimensi yang bukan dimensi fisik, hanya dalam aktivitas pikiranmu. Jadi secara spiritualitas, kesadaran itu selalu ada. Apa yang terjadi ketika kamu tidur? Ada dua kemungkinan, kamu bermimpi atau tidak. Ketika kamu bermimpi, kamu ada, tapi bukan dimensi fisik. Nah, ketika kamu tidur pulas, di mana dirimu? Kamu menurut fisika kuantum, karena semua getaran, semua selalu bergetar, artinya kamu juga ada. Tapi di dimensi yang mana, ruang dan waktu yang mana, ini yang misteri. Tapi ini bisa, mungkin nanti kamu bisa pahami ketika kamu belajar astral projection, atau proyeksi astral atau meraga sukma. Karena di situ kamu bisa mengerti apa yang disebut sebagai lapis demi lapis kesadaran dan dimensi itu sendiri. Dari apa yang saya pelajari di beberapa ajaran kuno, itu ada berbagai macam hukum universal. Jadi hukum ini berlaku ke semuanya, mengikat semuanya, apapun agamamu, apapun keyakinanmu. Hukum polaritas adalah hukum yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu terpolarisasi atau terbagi menjadi dua bagian yang saling berlawanan. Artinya bahwa dimensi fisikmu yang kamu ketahui ini pasti ada lawannya. Nah, hal ini mungkin sekarang mulai bisa dipahami ketika sains sudah menduga bahwa realitas ini seperti dunia paralel. Dan saya mendapatkan banyak penjelasan sebenarnya dari ajaran-ajaran kuno. Nah, saya sempat bercerita tentang materi yang saya beri istilah sebagai kontrak jiwa. Ini sebenarnya jadi penjelasan dari pengalaman saya tentang ada eksistensi kita yang berlawanan dengan dimensi fisik ini. Jadi di dimensi itu kita mengevaluasi. Jadi setiap hari kamu tidur pulas itu sebenarnya itu momen kamu mengevaluasi, merencanakan ulang perjalanan hidupmu dalam dimensi fisik. Di situ juga proses penyembuhan. Maka ketika kita itu bisa mengenali mekanisme antar dimensi ini, kita menjadi lebih bisa terbantu apa dan bagaimana semestinya kita berjalan di realitas dimensi fisik ini. Oke, lalu sekarang bagaimana cara kamu bisa melatih untuk lebih mudah dan lebih jelas mengingat mimpi? Yang pertama adalah repetisi dan afirmasi. Jadi mekanisme alam bawah sadar itu kan berproses dengan pengulangan. Maka apapun yang kamu pikirkan sering itu akan menjadi bagian dari kebiasaanmu. Jadi bagaimana kamu berpikir ini akan tercermin dalam ucapan maupun tindakanmu. Itu sebabnya apapun yang kamu lakukan berulang-ulang itu kadang kamu tidak lagi perlu berpikir. Nah, mekanisme bagaimana kamu mengakses alam mimpi itu juga sama halnya dilakukan dengan pendekatan ini. Ini bisa kamu lakukan sebelum kamu berangkat tidur, kamu mengucapkan atau menyatakan ke diri sendiri, afirmasi, ya kan, ini seperti kamu mengucap mantra ya, tapi untuk dirimu sendiri. Bentuk kalimatnya itu adalah kalimat, kalau bahasa Inggris present tense ya, artinya satu hal yang terjadi, bukan di masa mendatang, bukan di masa lalu. Jadi kamu ucapkan misalnya, saya sadar dalam mimpi, oke? Bukan saya akan sadar dalam mimpi, bukan saya telah sadar dalam mimpi, tapi saya sadar dalam mimpi. Contoh lain, saya ingat mimpi saya, bukan saya ingin mengingat. Oke, jadi poin pentingnya afirmasi apapun, bentuk kalimatmu sendiri tapi pernyataannya sekarang ini kamu melakukannya, bukan kemarin atau yang lalu, bukan nanti. Kemudian mekanisme pernyataan ke alam bawah sadar juga bukan dalam bentuk kalimat negatif. Jadi jangan katakan saya tidak akan lupa. Nah, karena alam bawah sadar tidak bisa membedakan dualitas antara baik buruk. Dia objektif menerima semuanya. Kamu bisa mengucapkan ini misalnya minimal 10 kali sebelum kamu berangkat tidur sambil kamu pejamkan mata, ya kan? Jadikan ini rutinitasmu. Kemudian latihan berikutnya biasakan untuk kamu bangun secara perlahan. Jadi momen ketika kamu bangun di pagi hari setelah tidur panjang, ini kamu berada dalam level gelombang theta. Jadi ini adalah gelombang yang sangat-sangat rileks. Kalau delta itu kamu tidur pulas. Nah, ini
sedikit di atas delta. Maka kamu merasakan kalau kamu bangun tidur itu masih bermalas-malasan, mau membuka mata saja berat. Ini adalah kondisi yang dikatakan kondisi trans yang mendalam. Kamu masih sangat rileks. Jadi selalu kamu biasakan jangan terlalu banyak bergerak. Ketika kesadaran awal itu muncul, jangan membuka mata. Ini momen kesempatan di mana kamu mencoba mengingat apa yang tadi kamu alami dalam tidur. Jadi beberapa orang bisa mengingat sepotong, ada yang bisa mengingat jelas. Intinya ada upaya mengingat. Kalau kamu bisa, ini akan membantu kamu untuk selalu memancing informasi dari alam bawah sadar. Karena pada intinya semua komunikasi ke alam bawah sadar itu dalam bentuk kebiasaan. Demikian pula nanti ketika kamu sering berlatih meditasi, ini akan menjadi melengkapi kemampuanmu untuk memanggil ulang data sewaktu kamu tadi di alam mimpi, atau yang saya katakan dimensi yang merupakan eksistensimu tapi berlawanan dengan dimensi fisik. Ketika kamu melakukan proses mengingat ini, kumpulkan dulu, jangan langsung dicatat ya. Jadi kumpulkan dulu, upayakan kamu jangan bergerak supaya posisi rileksmu itu tetap bertahan. Nah, ketika kamu sudah bisa membangun sebuah kerangka ingatan yang lebih terstruktur, baru kamu mulai bangun atau bangkit dari tempat tidur. Kemudian kamu bisa rekam ini, katakan, atau kamu bisa tulis, terserah. Pokoknya ada dokumentasi. Ini nanti akan menjadi sebuah bentuk komunikasi antara dirimu dalam dimensi fisik dan eksistensimu yang di dimensi bukan fisik. Kemudian teknik yang berikut ini ada kaitan dengan latihan lucid dreaming maupun proyeksi astral ya. Jadi kamu bisa menggunakan alarm yang kamu setel dari proses kamu berangkat tidur itu setel selama 5 jam. Jadi perkiraan 5 jam ini adalah perkiraan di mana rata-rata seseorang itu memasuki kondisi tidur REM yang mendalam. Ini momen di mana orang itu lebih sering mendapatkan mimpi. Jadi kamu setel alarm 5 jam, nanti kamu akan terbangun. Kemudian kamu bisa bangkit dari tempat tidur, lakukan aktivitas ringan, kamu bisa minum air supaya ini menambah aliran listrik ya dalam dirimu. Kemudian kira-kira setelah 40 menit kamu kembali tidur berbaring dan tetap dalam kondisi yang rileks. Ikuti perjalanan tidurmu dan sama tadi seperti poin pertama, kamu afirmasi lagi, saya ingat mimpi saya. Oke, dan biarkan ikuti saja. Ini momen di mana orang itu bisa memasuki celah seperti melanjutkan tadi kondisi tidur yang mendalam, kemudian kamu masuk ke mimpi, dan momen-momen itu kamu tidak hanya sadar atau tahu kalau kamu bermimpi, tapi bisa lebih dari itu. Kamu bisa mengatur mimpinya. Nah, ini nanti terkait bagaimana kamu belajar sebenarnya dengan lucid dreaming. Mimpi dan kamu ada dalam mimpi itu terlibat aktif. Kemudian latihan berikutnya ini sama, sebenarnya metode-metode di mana kamu mengakses alam antara terjaga, bermimpi, dan tidur. Kamu bisa melakukan di akhir pekan untuk secara sengaja tidur siang. Jadi kan kebanyakan orang itu istirahat normal itu malam. Jadi pada intinya tubuh itu membutuhkan istirahat. Tidur hanya salah satu bentuk istirahat. Kamu bermeditasi itu pun bisa menggantikan tidur. Nah, fungsi tidur siang ini akan mengubah kebiasaan. Karena tidur siang itu biasanya tidak pulas seperti kamu tidur malam. Maka momen-momen ketidakpulasan ini tadi, kamu berada di gelombang antara alpha theta ya. Dan kamu bisa mengalami dua kemungkinan. Kamu bisa mengalami mimpi atau kamu bisa mengalami lucid dreaming. Mimpi di mana kamu setengah sadar. Oke, kemudian tips terakhir adalah semua kuncinya di jurnal. Jadi kamu punya alat khusus, media pencatatan, buku, kertas di samping area tempat tidurmu supaya kamu mudah menjangkau dan kamu lebih intens ya, lebih fokus untuk menjurnal pengalaman mimpimu dan pengalaman lain. Setelah misalnya kamu bangun tadi perlahan, mencoba diingat dulu, setelah terkumpul baru dipindah ke jurnal. Jadi ini akan membantu nanti lebih jelas sebuah bentuk koneksi antara dimensi kesadaran di dalam realitas fisik dan dimensi sisi lainnya, entah di mimpi atau dimensi yang mungkin nanti kamu akan bisa pahami lapis demi lapis kesadarannya. Kemudian tambahan lain ada yang mengatakan bahwa ketika kamu mengkonsumsi vitamin B kompleks itu akan membantu proses kamu untuk bermimpi maupun mengingat. Demikian pula ada nutrisi lain seperti buah-buahan tertentu itu yang mendukung proses
latihan ini, latihan untuk supaya kamu mudah mengingat dan bisa menjurnal apapun yang kamu alami di dimensi alam mimpi tadi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ini membantu. Kamu bisa mempraktekkan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di komentar. Silahkan bagikan. Kita akan ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi. Selamat bermain jiwa.